Haleluya, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan. Kita sehat, kuat dan bisa mengikuti pelajaran Alkitab pada sore hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala mempercayakan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan berdoa. Mari kita buka Alkitab dalam Esra pasalnya yang ke-10. Kita akan belajar beberapa hal dari kitab ini. Saya sudah mulai di ibadah Rayon Muria kemarin. Esra pasalnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ayat 1. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Esra 10 ayat 1. 1, 2, 3. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Sebelum kita masuk dalam beberapa pokok yang akan saya bagikan, pertama-tama mari kita kenal dulu siapa Esra ini. Esra dalam sejarah Yudaisme atau sejarah agama Yahudi adalah tokoh yang sangat penting, karena dialah yang melakukan reformasi rohani secara teologi, secara ajaran bagi kehidupan orang Israel setelah kembali, khususnya orang Yehuda setelah kembali dari pembuangan di Babel. Jadi ini tokoh yang menancapkan tonggak sejarah bagaimana Yudaisme atau agama Yahudi itu terbentuk ulang karena sudah sempat hancur akibat pembuangan. Jadi mendapat kembali bentuknya, kembali kepada Taurat, kembali kepada tradisi-tradisi itu dimulai dari zaman Esra. Ada yang menafsir, khususnya gereja Ortodoks Timur menafsir bahwa Esra ini sempat menjadi imam besar. Tetapi dalam tradisi rabbinik atau tradisi orang Yahudi tidak, dia cuma salah satu imam. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, saya mau ulang sudah beberapa kali saya sampaikan ini, tapi ini penting untuk kita ketahui. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, jangan pernah lupakan bahwa PL itu adalah kitab suci sebuah agama yang masih eksis sampai sekarang. Persis, mungkin ada perbedaan sedikit dalam susunan, beberapa susunan, bukan susunan kalimat atau apa, cuma susunan kitab. Tapi PL adalah kitab suci agama Yahudi yang masih mereka pegang sampai saat ini. Jadi ketika kita membaca PL, kita akan menemukan konteks-konteks atau pola-pola pikir yang bisa saja sudah berbeda dengan Perjanjian Baru. Bukan berarti Alkitab itu tidak sama. Oh sama. Satu rajutan dari Kejadian sampai Wahyu itu satu rajutan yang berkesinambungan. Tetapi pemahamannya ada yang memakai kacamata rabbinik, kacamata Yudaisme, kacamata agama Yahudi. Lalu kita memakai kacamata yang berbeda, yaitu kacamata Perjanjian Baru. Jadi kalau mau sorot PL harus pakai cara pandang Perjanjian Baru, supaya tidak salah dalam memahami ayat-ayat yang di dalam PL itu cukup keras. Itu dulu. Jadi Esra adalah tokoh. Dia menjadi tokoh yang luar biasa pada zaman itu, sehingga ketika ada persoalan di ayat yang kita baca, bangsa itu datang bersujud. Jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya itu datang ke rumah Allah, mau ketemu dengan Esra, mau ketemu dengan orang penting ini. Mari saya bagikan poin pertama yang bisa kita pelajari dari pribadinya Esra dulu, sebelum saya bicara tentang apa yang dia lakukan. Dari pribadinya Esra. Esra adalah orang yang sukses bertumbuh di tengah kesulitan. Dia ini lahir di Persia, lahir di masa itu. Ada salah satu penafsir bilang dia lahir di
di Yehuda, di Yerusalem, kemudian waktu masih kecil dibawa ke pembuangan. Tapi kalau begitu umurnya waktu itu sudah lebih dari 70 tahun. Sementara kalau kita belajar tanggal penanggalannya, dia ini belum sampai umur yang terlalu tua. Tapi kalaupun ini entah mana yang benar, karena ini tidak tercatat dalam Alkitab, ini hanya adalah studi biblika. Apapun yang benar, tetap kesimpulannya adalah si Ezra adalah orang yang berhasil, yang sukses bertumbuh di tengah situasi sulit. Anda bayangkan hidup di dalam pembuangan, menjadi warga negara kelas 2, bahkan kalau perlu diperbudak oleh bangsa yang membuang mereka, tetapi masih bisa berkembang dan bertumbuh, menguasai bidangnya. Dia menjadi imam yang sonde salah-salah, saudara, imam yang tahu apa yang dia bicarakan, imam yang mengerti Taurat, imam yang mengerti aturan-aturan firman. Dia tidak menggunakan alasan. Misalnya mau ditugaskan ini atau mau berkiprah di sini, beta ini ada bertumbuh di pembuangan lah. Beta ini di situasi sulit. Orang tua mungkin tidak bisa support dengan baik, lingkungan begini. Tapi enggak, Bapak Ibu Saudara, dia sukses, dia berhasil bertumbuh di tengah situasi sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari langsung kita refleksikan bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Acap kali kita itu menyalahkan situasi. Karena mana beta sonde tawar hati. Nah, keadaan begini ekonomi begini bepu suami begitu bepu istri begini pekerjaan sulit Inilah terus mempersalahkan situasi, sehingga kita mencari pembenaran atas ketidakbertumbuhan diri, atas ketidakrohanian, atau atas ketidaksalehan kita, atau ketidakmampuan kita mengikuti firman. Kita cari pembenaran dengan merujuk situasi dan kondisi. Ya ini memang pilihan. Kalau memang ada yang memilih seperti itu, ya kita mau bilang apa. Tetapi dari Ezra kita belajar bahwa hal-hal di luar tidak perlu mempengaruhi kualitas iman. Boleh bilang amin? Tidak perlu. Kita masih bisa mandiri secara pemikiran, mandiri secara iman, jika kita berpaut sungguh kepada Tuhan. Karena arti dari nama Ezra adalah Tuhan adalah penolong. Arti nama Ezra adalah Tuhan adalah penolong. Biarlah Tuhan menjadi penolong satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini, sehingga apapun yang terjadi, badai sekalipun, kita tetap tegak berdiri dan bertahan menjadi anak-anak Tuhan. Bukan cuma bertahan, tapi bertumbuh. Haleluya, haleluya. Yang kedua, Ezra dikenal sebagai reformator agama Yahudi. Bagaimana proses reformasi yang dia lakukan? Secara khusus di pembuangan, ketika mereka sampai, dia adalah bagian dari rombongan kedua bekerja sama dengan Nehemia. Jadi sudah ada rombongan pertama, rombongannya Yesua dan Zerubabel duluan. Lalu mereka itu rombongan yang kedua. Ketika dia sampai ke tanah perjanjian, orang-orang sudah duluan sampai di sana. Sudah terjadi kecemaran iman. Sudah terjadi kecemaran rohani. Kenapa? Karena orang-orang Yehuda yang pulang duluan mulai bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang namanya bergaul, kita ngobrol, bicara, usaha bersama, mungkin bisnis bersama, menggembalakan domba pada masa itu bersama-sama, ada interaksi. Dalam interaksi itu ada tukar menukar nilai, ya kan, pasti tukar menukar nilai. Dan ternyata didapati bahwa rombongan pertama ini cukup banyak di antara mereka yang imannya terkontaminasi oleh nilai-nilai di sekitar mereka. Bukan cuma orang-orang yang terima nilai di Palestina, di tanah perjanjian, tapi sudah sejak dari Babel.
Karena waktu di Babel mereka juga sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Masuk nilai-nilai itu. Dan ditandai dengan ayat-ayat yang kita baca di Esra 10 ayat 1 sampai 44 adalah ditandai dengan perkawinan campur. Kawin mawinlah antara orang Yehuda, orang Israel dengan orang-orang dari luar, bukan Israel. Nah, ini dia yang saya maksudkan dalam pendahuluan tadi. Cara pandang kita. Kalau kita pakai cara pandang perjanjian lama, solusinya adalah ceraikan. Itu cara pandang PL. Bukan cuma pakai istilah ceraikan, usir. Usir. Dan itu dilakukan di Esra pasal 10 ini ayat 44. Mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Nah, kalau ini kita mulai pakai secara sembarangan, secara sembrono, seperti di pendahuluan tadi saya sudah katakan, kacamata kita dalam menelaah Alkitab, dalam menelaah perjanjian lama harus kacamata perjanjian baru. Tidak bisa kita ikut Yudaisme. Kita ini bukan beragama Yahudi, kita beragama Kristen. Lalu bagaimana menyikapi ayat-ayat yang keras seperti ini? Kita peras sampai pada intisarinya. Jadi ada yang di luar yang merupakan praktek, yang merupakan liturgi ibadah atau praktek adat, praktek kebiasaan, itu tidak penting. Yang penting itu intinya. Intinya apa sih? Intinya adalah Tuhan menghendaki adanya, seperti saya katakan kemarin di ibadah Rayon Moria, adanya idealisme rohani. Dan kebetulan untuk Israel dan Yehuda, Tuhan berurusan sebagai sebuah bangsa. Sebuah bangsa. Jadi nilai keselamatan, nilai berkat, nilai cinta Tuhan kepada Israel bukan pribadi. Pribadi pasti ada, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bangsa Israel. Jadi tidak boleh tercemar bangsa ini. Dari awal sudah dibilang di dalam hukum Taurat, tidak boleh kawin-mawin dengan orang bangsa lain. Bangsa Moab tidak boleh, bangsa Amon tidak boleh. Jadi bangsa di bawah perjanjian tidak boleh tercemar. Kalau ada, usir mereka. Ya, walaupun padahal kita lihat di Esra 10 ayat 44 itu sudah ada anak-anaknya. Mari kita peras intisarinya. Dalam perjanjian baru, berkat, keselamatan dan cinta Tuhan itu bukan kepada sebuah bangsa tertentu, tetapi kepada sebuah imamat rajani, bangsa yang terpilih di bawah Kristus yang beranggotakan segala bangsa di bumi yang membentuk satu keumatan yang rajani. Jadi bukan cuma orang Yahudi, bahkan perjanjian baru katakan bukan orang Yunani, bukan orang Yahudi, bukan budak, bukan tuan, bukan orang merdeka, bukan. Tetapi persekutuan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Itu yang tidak boleh tercemar. Jadi Tuhan berurusan dengan pribadi. Diri ini yang tidak boleh tercemar. Nah, kalau begitu jika ada nilai-nilai ketika kita bergaul dengan dunia, lalu kita berinteraksi, masuk nilai-nilai itu, kita harus berani mengusir nilai-nilai itu. Jadi bukan orangnya, tapi mengusir nilai-nilai itu supaya tidak mencemari keimanan. Nah, alasan saya memilih Esra ini untuk saya bawakan di minggu ini, jika saya diberi kesempatan melayani, adalah karena minggu ini kita sementara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kan begitu. Hari lahir Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Lalu saya mendengar sebuah pidato Bung Karno. Kalau saya tidak salah, settingnya itu di Dewan Keamanan PBB. Saya lupa tahun berapa. Waktu dia menyampaikan tentang Pancasila. 1, tentang berketuhanan. Itu tepuk tangan. 2, tentang nasionalisme. Tepuk tangan. Tuhan di masa.
Pokoknya itu nasionalisme baru tentang keadilan sosial yang terakhir itu. Pokoknya itu gegap gempita karena dianggap rumusan Pancasila ini luar biasa. Dan dia mengatakan itu adalah ideologi bangsa. Ideologi bangsa. Jika ada orang di Indonesia yang tidak mengakui Pancasila, maka dia bukan orang Indonesia. Itu ciri khasnya. Sehingga sekarang kan lagi tren bikin-bikin KPK kena apa? Kena tes wawasan kebangsaan. Saya dengar-dengar BUMN juga akan ada tes wawasan kebangsaan. Kenapa? Untuk memastikan ini masyarakat ini abdi negara PNS masih berdiri di atas Pancasila, gosul mulai lari ideologi. Karena begitu banyak ideologi sekarang. Ini saya mau bicara soal kebangsaan. Ada ideologi mau omong juga nanti mulai muat di YouTube lah, ada yang tersinggung lah. Ada ideologi itu dan berusaha, ada orang-orang yang berupaya ketong ganti itu Pancasila atau bikin Pancasila bikin begitu. Oh enggak boleh. Keras pemerintah bilang oh enggak boleh. Pancasila Pancasila, dasar negara. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan iman? Bernegara saja itu harus ada sikap. Ini sikap saya NKRI, saya Pancasila. Wah. Coba lihat darah saya merah, ya iyalah, masa ada darah hijau? Kecuali Anda alien. Wah, pokoknya merah putih. Wah. Iya harus begitu, karena berbangsa dengan sadar. Kalau ada yang berpikiran-pikiran lain, ya silakan, mungkin mau ke mana? Yang dekat-dekat saya mau ke Timor Leste juga boleh. Asal diterima sah. Mau ke Australia silakan, asal bisa berenang dan lewat itu buaya-buaya silakan. Tidak ada masalah. Tapi sekali kita mengatakan bahwa kita adalah orang Indonesia, maka idealisme itu harus jelas. Nah, sekarang sebagai orang yang percaya Tuhan, Ezra mewakili kejelasan posisi. Dia bilang kalau mau jadi orang Yahudi ya begini, dan dia bikin reformasi besar-besaran. Dia kumpul itu kitab-kitab Taurat, dia susun kembali karena ada beberapa versi ini kanon pertama PL mungkin sudah ada di sini. Sebelumnya sudah ada Hizkia, tapi kanon modernnya itu dimulai dari upaya dari Ezra. Kumpul semua kitab-kitab, disatukan, dibukukan, kemudian dibagi-bagi, dibikin sinagoge, jadi ibadah bukan cuma di Bait Allah, tapi ada rumah-rumah ibadah di desa-desa, di kampung-kampung. Kenapa? Ini identitas sebagai orang Yahudi, ya ikut Taurat, ikut firman. Nah, saya dan saudara juga harus begitu. Kita harus punya idealisme iman. Haleluya. Siapa kita? Kita anak Tuhan. Nah, kalau anak Tuhan, ini yang kita peluk, ini yang kita anut. Kalau kita berinteraksi dengan nilai-nilai yang lain, lalu nilai-nilai ini berusaha mencemari iman kita, ya pakai prinsip ini, kita peras sampai substansinya. Pakai prinsip ini, usir nilai itu. Bukan orangnya ya, usir nilainya. Karena kita tidak bisa menghindari orang. Zaman sekarang tidak bisa kita menghindari orang. Seperti pidato Presiden Netanyahu pada tahun 2017 yang mengatakan warga negara Israel adalah orang Yahudi. Padahal kan di dalam negara Israel kan ada orang Arab, ada bangsa-bangsa lain. Tapi pidato yang sangat keras, akhirnya susah untuk diwujudkan. Perampasan tanah beberapa waktu lalu akhirnya berujung bentrokan besar. Kenapa? Karena mau eksklusifnya itu ke orang, bukan orang. Kita tidak bisa menghindari. Di dunia yang global ini tidak bisa lagi dihindari. Pergaulan antar agama, antar golongan, antar nilai, mau dia badunia, mau dia sorgawi, itu tidak bisa dihindari. Semua bercampur aduk oleh internet. Sudah jadi satu kampung besar kita ini. Nah kalau begitu, ya kita jaga nilai kita. Kita punya pagar tersendiri. Jika nilai itu masuk, usir. Kalau Bapak Ibu, kalau saya dan saudara mau cari praktisnya apa sih? Nilai yang mana maksudnya? Satu aja dulu, kekudusan hidup, titik. Itu aja dulu. Kudus pikiran, kudus perasaan, kudus bicara, kudus tindakan, kudus di rumah, kudus di kantor, kudus di perjalanan, kudus di media sosial. Kalau itu saya dulu, jangan dulu bicara hal-hal yang
teologis, oh ini, oh itu. Yang praktis aja dulu, yang kudus. Dan yang kudus ini kan paling seneng diobrak-abrik oleh nilai-nilai yang lain. Sudah kok Bapak Pendeta sudah lihat saja. Lupa istri sudah ada saja. Suami ada di mana kok? Tenang saja. Kok masih muda saja. Kok tua begini juga. Akhirnya semua ada alasan untuk tidak kudus. Kalau mau dicari-cari. Tapi oleh Ezra diambil tindakan yang keras dan tegas. Bukan kepada pribadi orang, tapi ke dalam, ke diri sendiri. Untuk kita menjaga nilai. Jika kita mampu menjaga nilai ini, saudara, kita akan mampu menjaga identitas iman. Maka saya dan saudara termasuk orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita buka satu ayat sebagai penutup dari bagian ini. Kita lihat di Petrus. 1 Petrus pasal 2, ini sudah sempat saya singgung tadi. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya tidak akan bahas semua, hanya ada satu poin yang penting. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini posisi perjanjian baru kita. Kita yang dulu terbuang di luar garis keselamatan, di luar perjanjian Abraham, di luar kita. Kenapa? Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, tetapi oleh kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita termaktub di dalam perjanjian itu. Tetapi ingat, begitu kita berpindah kepada perjanjian itu, kita sudah menjadi bangsa yang terpilih, yang punya identitas, yang punya ideologi. Nah itu dia, itu harus diingat. Yang berikutnya imamat yang rajani. Ada kemuliaan dalam keumatan kita. Bangsa yang kudus. Kudus artinya tidak tercemar. Umat kepunyaan Allah sendiri. Lalu dengan identitas ini kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Haleluya. Tidak bisa kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan tanpa identitas iman, tanpa ideologi rohani itu tadi. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Ezra. Dalam situasi sulit, dia bertumbuh dalam situasi sulit, belajar dalam situasi sulit, bahkan harus mengalami begitu banyak tantangan karena ada di pembuangan. Tetapi orang ini berhasil membentuk dirinya menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, menjadi orang yang memegang teguh kebenaran, menjadi orang yang setia kepada ideologi imannya. Nah, kita di sini kita bebas beribadah, tidak ada yang larang. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk bertumbuh dan punya identitas, sehingga ketika kita keluar, kita berjalan, entah di keluarga, di pekerjaan, dimanapun, orang akan bilang, ah itu tuh orang Kristen sejati, ah itu sudah. Haleluya. Demikian pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dalam kekudusan. Kuasa darah Yesus yang melayakkan kita untuk menghampiri Dia. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan diagungkan. Katakan kepada Tuhan, layakkan ku hampiri tahta-Mu. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di
basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. basuh hatiku, Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar